Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 53. Kita dari kelompok 53, sesi Jumat 1, praktikum Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya Ahmad Reza Bayaki dan partner saya Muhammad Narudimi akan mempresentasikan tentang laporan resmi modul 2 tentang data flow diagram. Untuk yang pertama pendahuluan latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Data flow diagram atau DFD merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Dalam laporan praktikum ini membahas tentang suatu sistem DFD, data flow diagram, untuk membahas mengenai suatu penyewaan gedung pernikahan, yang mana berupaya untuk memperjelas penggunaan jasa dalam menyewa jasa untuk kegiatan pernikahan, di mana DFD sebagai alat pembuat model pendukung untuk meningkat ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan, digambarkan dalam suatu diagram data menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagramnya. Lanjut ke dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum data flow diagram ini adalah bagaimana perancangan model DFD menggunakan Power Designer sistem informasi penyewaan jasa untuk kegiatan pernikahan tentang rincian yang akan dibutuhkan. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum data flow diagram ini adalah yang pertama untuk menjelaskan pengertian DFD, yang kedua untuk mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi penyewaan jasa untuk kegiatan pernikahan, yang ketiga untuk mengetahui output dari DFD pada masing-masing proses setiap entitas, yang keempat mampu menganalisis DFD sesuai dengan studi kasus yang diambil. Lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik, di mana data tersebut mengalir misalnya lewat telepon, surat, dan sebagainya, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Next. Beberapa simbol yang digunakan pada DFD untuk maksud mewakili Jogianto tahun 90. Yang pertama external entity, kesatuan luar atau boundary batas sistem. Yang kedua data flow, arus data. Yang ketiga proses. Yang keempat data store atau simpanan data. Setiap sistem pasti mempunyai batas sistem yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Sistem akan menerima input dan menghasilkan output kepada lingkungan luarnya. Kesatuan luar merupakan kesatuan. Di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Next. Komponen data flow diagram. Yang pertama adalah user atau terminator. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah data flow. Yang keempat data store. Di dalam DFD terdapat 3 level, yaitu diagram konteks, diagram nol, dan diagram rinci. Fungsi dari data flow diagram adalah yang pertama DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan. Yang kedua, DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan khususnya bila fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks daripada data yang dimanipulasi oleh sistem. Yang ketiga, DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk menggambarkan analisa. Syarat-syarat pembuatan DFD.
Berikut adalah cara-cara pembuatan DFD. Yang pertama, pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Yang kedua, pemberian nomor pada komponen proses. Yang ketiga, penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. Yang keempat, penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Yang kelima, pemastian DFD dibentuk konsisten secara logika. Ya, berikut ini adalah komponen dari data flow diagram. Yang pertama adalah komponen terminator. Terminator mewakili entitas eksternal dan yang berkomunikasi dengan sistem. Terdapat dua jenis terminator. Yang pertama adalah terminator sumber, yang kedua terminator tujuan. Next. Ada tiga hal penting yang harus diingat tentang terminator. Yang pertama adalah terminator merupakan bagian lingkungan atau lingkungan luar sistem. Yang kedua, profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi. Yang ketiga, hubungan yang ada antar terminal yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Yang kedua adalah komponen proses. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Next. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Yang pertama, proses harus memiliki input dan output. Yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator. Yang ketiga, sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dalam komponen proses. Next. Yang ketiga, komponen data store. Komponen ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Misalnya mahasiswa, data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan-penyimpanan. Next. Yang keempat adalah komponen data flow atau alur data. Suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari suatu proses. Ada empat konsep yang perlu diperhatikan dalam penggambaran alur data. Yang pertama adalah konsep paket data. Yang kedua, konsep alur data menyebar. Yang ketiga, konsep alur data mengumpul. Yang keempat, konsep sumber atau tujuan alur data. Next. Syarat-syarat pembuatan data flow diagram. Yang pertama adalah pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Syarat-syarat pembuatan DFD ini adalah pemberian nama untuk tiap komponen DFD. Yang kedua, pemberian nomor pada komponen proses. Yang ketiga, penggambaran DFD yang sering memungkinkan agar enak dilihat. Yang keempat, penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Yang kelima, pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Next. Bentuk data flow diagram. Terdapat dua bentuk DFD, yaitu diagram alur data fisik dan diagram alur data logika. Diagram alur data fisik. Menggambarkan sistem yang ada. Diagram alur data logika lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan. Pertama, ialah identifikasi terlebih dahulu. Iya. Oke, silahkan Saudara Reza. Mohon maaf, ini tadi terkendala jaringan. Silakan dilanjut, Saudara Reza. Selanjutnya adalah penggambaran DFD. Untuk yang pertama ialah identifikasi terlebih dahulu semua
semua entitas yang terlibat di sistem. Yang kedua, identifikasi semua input dan output yang terlihat dengan entitas luar. Yang ketiga, buat diagram konteks. Next. 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 Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Ahmad Reza Bayaki, rekan saya. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan. Dengan saya Muhammad Nurul Ilmi, NPM 19124. Oke, jadi sebuah perusahaan dari PT WO Ilza melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi perincian tentang sewa gedung pernikahan serta untuk mengetahui total pembayaran untuk sewa gedung pernikahan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Tentukan data flow diagram. Oke, yang pertama kita langkah-langkahnya yaitu membuka aplikasi Power Designer. Oke, di sini saya akan membuka aplikasinya ya. Oke, membuka aplikasi Power Designer. Nah, ini Power Designer-nya tinggal diklik saja seperti ini. Klik kanan. Oke, masih loading. Ya, masih loading. Mohon ditunggu sejenak. Nah, kita tinggal klik open saja, nanti kita langsung masuk ke dalam Power Designer-nya seperti ini. Ya, ini Power Designer-nya, oke. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya yaitu setelah Power Designer terbuka, klik File New, terus kita pilih Data Flow Diagram, oke. Jadi kita buka Power Designer, kita klik File, terus kita pilih New Model. Oke, kita pilih New Model. Nah, ini kita klik saja Data Flow Diagram. Oke. Kita klik ini Data Flow Diagram, kita tinggal klik OK di sini. Nah, seperti inilah bentuk tampilannya untuk data flow diagram 1 ya. Di sini ada data flow diagram kita. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu buat konteks diagram. Diawali dengan membuat tools proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, entitas dan proses dengan tools entity. Oke. Di sini ada A, penyewa, wedding organizer, pakai gedung, reservasi, dan juga tagihan. Oke, mari kita buat. Yang pertama kita lihat di tool box-nya, oke. Di sini kita buat entitasnya. Ini ya. External entity kita buat entitas kita ada 5, oke. 1. Oh, masih proses dia. 1. Oh, masih proses. Oh, masih not responding. Kita mohon bersabar dulu, ini sudah muncul 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita atur demikian rupa seperti ini. Dari sini, kita sini, kita sini, ke sini, sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini. Oke, inilah entitasnya dari entitas 1. Kita tinggal ubah saja ini. Kita tinggal ubah name penyewa. Nah, itu aja. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke data flow diagram yang sudah saya buat seperti ini. Nah, ini yang sudah saya buat data flow diagram untuk entitas. Oke, membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Oke, kita membuat relasinya sangat gampang sekali, sangat mudah sekali ya, teman-teman. Kita lihat tutorial dari kelompok kami ya. Mohon maaf. Oh, kok seperti ini ya? Sebentar, mohon maaf. Nah ini yang saya maksud tadi. Kita klik saja ini, ada tanda tombol anak panah ini, tinggal kita seret ke sini. Oh, mohon maaf, ini kita memerlukan proses dulu di tengah. Ya, tek. Nah, ini prosesnya. Jadi kita tinggal seret ke proses, terus kita proses ke seret ke penyewa. Nah, seperti ini saja, terus simpel banget ya. Jadi tinggal kita seret-seret aja. Dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat. Nah, inilah hasilnya, hasil dari seret-seret tadi. Dan akhirnya menjadi sebuah sistem yang sangat bagus untuk dilihat dan enak dilihat, oke. Baik, kita lanjutkan. Udah ya, lakukan proses dekomposes dengan cara klik kanan lalu decompose open diagram.
Nah, kita lakukan decompose. Oke, kita di sini sudah saya decompose dulu. Nah, untuk decompose-nya itu kita tinggal klik saja ini. Oh, mohon maaf. Nah, kita di sini saja ya. Nah, ini kita tinggal klik saja ini decompose proses. Tinggal diklik decompose proses terus kita open diagram seperti ini ya. Mana open diagramnya? Oh, masih tidak terlihat. Oh, ini dia open diagramnya. Nah, tinggal klik saja open diagram nanti. Nah, ini kita ke open diagram yang ini, oke. Ya, ini entitas penyewa, oke. Nah, nanti open diagramnya untuk ini kita tinggal open diagram untuk ini. Nah, terus ini tampilan yang lebih lebih detailnya dari yang tadi, oke. Nah, ini tambahkan proses relasi dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan address yang ada pada DFD level 0, oke, tanpa banyak waktu lama, oke, karena ini sudah malam ya, kita lakukan Zoom, sudah terlalu malam. Jadi tinggal melihat saja seperti ini. Nah, untuk detailnya ini kita bisa pilih di toolbox. Nah, di toolbox ini ada yang namanya ini data store. Data store untuk yang ini ya, oke. Data store ini untuk yang data store ini untuk yang ini. Yang file data penyewa ini. Di data store dan untuk prosesnya ini, yang ini proses. Nah, ini entitas dan relasi timbal baliknya ini. Oke. Itu relasi timbal balik. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke setelah membuat level 0 kita decompose. Oke, seperti langkah selanjutnya ya, seperti tadi. Sama, jadi tiap proses tadi kita decompose lagi terus open diagram. Lebih detailnya ya, langsung ini dia. Di open diagram saja seperti ini. Ini ada coretan kecil di tengah-tengah. Coretan apa ini? Nah, oke. Nah, ini hasil dari decompose 1, decompose 2 ya. Langsung saja kita. Decompose 1, 2, 3, dan 5 karena entitasnya ada 5. Jadi seperti itu. Dan untuk hasil dan pembahasan ini outputnya, oke. Sudah saya screenshot print out-nya. Print out untuk level 0 DFD-nya. Terus ini level 1 dari proses compose. Proses administrasi ya, antara penyewa dengan wedding organizer ya. Terus ini wedding organizer dengan paket gedung, oke. Dan paket gedung terhadap reservasinya dan reservasi dengan tagihan, terus tagihan dengan penyewa ya. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis outputnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk analisis output DFD konteks. Pada DFD konteks sistem informasi penyewaan gedung pernikahan PT WO Ilza terdapat 5 entitas dan 1 proses. Entitasnya yaitu penyewa wedding organizer atau WO ya. Paket gedung, reservasi, dan juga tagihan, serta proses yaitu proses di mana sistem informasi penyewaan ini, penyewaan gedung pernikahan tadi ya yang saya maksud, yang mana pada entitas pembeli dengan proses ini memiliki relasi timbal balik yaitu input data diri penyewa dan informasi data diri penyewa WO. Dalam proses sistem informasi memiliki relasi timbal balik yaitu input informasi WO dan informasi WO paket gedung dengan proses sistem informasi penyewaan gedung ya. Oke. Pernikahan memiliki relasi timbal balik yaitu input informasi paket gedung dan informasi paket gedung reservasi dengan proses sistemnya memiliki relasi timbal balik yaitu input informasi reservasi dan informasi reservasi dan serta tagihannya yaitu ya relasi timbal baliknya yaitu tadi informasi tagihan dan juga input informasi tagihan dan informasi tagihan. Nah, untuk analisa output dari level 0 ini ya sama sepertinya dengan yang ada di bawah desain tadi ya. Timbal balik jadi antara proses dengan WO yaitu prosesnya ada proses konfirmasi pilihan gedung antar paket gedung ya. Terus untuk reservasinya yaitu proses konfirmasi reservasi antara reservasi dengan tagihan yaitu proses pemberkasan sewa gedung pernikahan dan antara tagihan dengan penyewa itu yaitu proses pembayaran. Dan untuk data store-nya yaitu ada file data diri penyewa ya. Pada periksa pilihan yaitu ada file pilihan paket gedung, terus untuk pada proses periksa ketersediaan yaitu ada file ketersediaan gedung, pada proses pemberkasan yaitu file pemberkasan, dan pada proses pembayaran yaitu ada file pembayaran. Dan itu juga berlaku di DFD level 1.
Ya sama. Sebenarnya sama penjelasannya, cuma ini lebih diperinci saja. Ya. Dan untuk kesimpulan sarannya, yang pertama, kesimpulan ini menjawab dari tujuan-tujuan yang di atas, oke? Jadi sebenarnya kesimpulan ini sangat mudah sebenarnya. Jadi menjelaskan tentang apa jadi tujuan kita di modul ini. Tujuan modul ini kan modul tentang data flow diagram, oke? Jadi untuk menjawab tujuan-tujuan yang di atas yang disebutkan oleh rekan saya Ahmad Reza Bayaki, NPM 150 tadi ya. Jadi DFD ini merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir ya. Dengan adanya DFD ini, maka ya pemakai sistem ini yang kurang memahami di bidang komputer, wah ini sangat membantu sekali ya, dapat mengerti sistem yang sedang berjalan. Oke. Jadi seperti ya, yang mau menikah itu langsung saja ke WO Ilza ya. Data flow diagramnya merupakan satu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem. Ya ini sangat mudah sekali. Jadi pada permasalahan ini entitasnya ada 5, yaitu ya seperti tadi entitasnya sama, penyewa, WO, paket gedung, reservasi dan juga tagihan. Semua entitas tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi ya. Oke. Setelah dikomposisikan akan terbentuk proses yang lebih rinci ya. Proses yang lebih rinci itu perinciannya itu disebut di Excel level 0. Oke. Di sini ya seperti tadi ya ada yang namanya entitas, ada yang namanya relasi timbal balik, dan ada yang namanya data store ya. Menghasilkan 5 proses, yaitu prosesnya administrasi, periksa pilihan, proses pemberkasan dan proses pembayaran. Dan di sini ada data store. Data store-nya itu ya ada file data diri menyewa, file pilihan paket, terus file ketersediaan gedung ya, terus file pemberkasan dan juga file pembayaran. Nah, di sini dari hasil output modul ini ya. Saya ambilkan dulu. Dari data hasil output modul ini dihasilkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1, di mana diagram konteks pada sistem penyewaan gedung. Pernikahan berisikan hubungan timbal balik di mana terdapat 5 alur ya, 5 alur yang terjadi ya, seperti tadi. Timbal baliknya data terdiri, terus validasi data antara entitas WO dengan proses administrasi ya, terus ada penyewa dengan administrasi ya, seperti itu, bagi gedung, surat bagi gedung ya. Ya, data store-nya tetap sama dengan yang tadi, file pilihan paket gedung, file pemberkasan, file pembayaran, seperti yang tadi yang di atas. Sudah saya sebutkan ya. Setelah didekomposisi menjadi DFD level 1, sehingga menghasilkan 5 proses. Proses administrasi, ya, seperti tadi, sama. Nah, ini sarannya ya, saran untuk modul ini ya, yang terlalu banyak di bagian analisis dan juga kesimpulan. Saya capek untuk berbicara tadi. Jadi saya singkat-singkat ya. Jadi untuk sarannya, ya sebaiknya diberikan buku modul agar pemuda praktikkan dalam belajar ya. Sebaiknya modul ini dilampirkan gambar yang lebih jelas ya. Jadi minta tolong untuk gambarnya yang lebih jelas. Sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Dan juga yang keempat, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Terus yang kelima, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara detail. Karena untuk lebih memudahkan, jadi kita para praktikan menjalankan aplikasi ya, aplikasi dapat dipaparkan secara ya, seperti itu saran. Dan ini sudah masuk ke daftar pustaka, berarti modul ini sudah selesai dipresentasikan oleh kelompok dari sesi Jumat 1 nomor meja 53 dengan saya Muhammad Narul Ilmi NPM 124 dan rekan saya Ahmad Reza Bayaki NPM 150. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan gue cuma gini ya. Ya, apa? Lu mampu nggak, Bos?